nggak mau menunya ini. Menunya ini anak-anak nggak mau. Ya diambil lama sekali. Jadi habis diturunin dibawa pulang lagi. Banyak banget ya. Aduh. Kasihan sama pak sopirnya. Ya, jadi ini salah satu problem ya. Program MBG yang sering sekali jadi food waste. Jadi kita coba bahas food waste deh. Food waste itu seringkali anak-anak makan tidak habis. Kenapa? Problem yang pertama, makanannya itu aja. Dan ini sangat jujur sekali, guru ini mengatakan bahwa anak-anak pada nggak mau, dan daripada terbuang gitu, ya sudah lebih baik dikembalikan saja, mungkin bisa dibagikan kepada warga sekitar gitu ya. Tapi memang gini, salah satu tantangan ya kalau kita bicara juknis, siapa sih yang membuat menu? Yang membuat menu adalah ahli gizi. Nah, tetapi fakta di lapangan itu seringkali tidak sesuai. Kenapa? Karena kadang-kadang menu itu yang membuatnya, yang meminta itu adalah PIC atau mitra. Jadi sorry to say, tidak semua mitra ya, cuman dari cerita teman-teman aku, seringkali mitra yang membuat menu itu. Nah, sebenarnya apa sih tugas dan fungsinya atau tupoksinya dari mitra? Uh, Sebenarnya tidak ada untuk membuat menu itu, dia membeli bahan baku. Nah, seringkali di bahan baku inilah yang notaben dibilang bahan bakunya susah lah dicari, apalah segala macem gitu ya. Ya alasan lah segala macem. Intinya sih uh, karena ada dualisme ya kepemimpinan, ada yang memimpin di dapur itu mitra, ada juga KSPPG, sehingga KSPPG di sini tuh dalam memutuskan menu ataupun nanti itu yang memutuskan merancang menu itu ahli gizi itu bingung gitu. Jadi ya gimana kita mau bagus gitu ya selaku KSPPG ataupun tenaga ahli gitu, tapi terbentur dualisme tadi. Nah, ini fakta-fakta di lapangan yang sampai sekarang tidak bisa terselesaikan. Dan yang lebih parahnya, nanti kita akan bahas ya problem MBG sedetail mungkin di lapangan. Yang parahnya adalah ketika kita menyampaikan menu sesuai dengan harga gitu ya, harga premium, tapi mereka beli dengan yang kualitas bukan premium kadang-kadang. Jadi bukan kadang-kadang, mungkin saja juga ada yang terjadi string gitu ya. Akhirnya berpengaruh kepada kualitas makanan yang jelek, bahkan ada yang cepat basi, bahkan ada yang berulat gitu ya. Nah, sehingga ini yang menjadi PR gitu, kejujuran dari mitra. Membeli bahan bakunya harus jelas dari mana, dari siapa, punya legalitas apa enggak gitu. Ini yang sering kali terabaikan. Jadi banyak mitra ataupun PIC itu semaunya gitu ya. Yang penting ada bahan baku, yang penting diolah, yang penting dibikin, kewajiban mereka selesai untuk memberi distribusi gitu ya. Yang penting dapat uang 6 juta per hari. Nah, ini yang sangat miris sekali. Sehingga cita-cita Presiden Prabowo untuk memberi makan yang bergizi, berkualitas gitu ya, itu tidak terpenuhi. Jadi aku minta tolong buat teman-teman ya, silahkan share video ini ke pejabat-pejabat, ke Pak Presiden, coba didengar. Ini satu problem bahan baku aja. Belum lagi aku coba bahas ke problem-problem yang lain ya. Nanti kita akan semuanya bahas serinci mungkin. Jadi ini yang sangat disayangkan sekali. Just info ya, aku adalah mantan KSPPG. Kenapa mantan? Karena aku sempet ada sedikit permasalahan dengan mitra. Sebenarnya bukan sedikit sih, cukup banyak lah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk resign, tetapi aku diminta untuk kembali, dan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang status aku ya. Jadi kenapa
aku banyak mengetahui MBG itu seperti apa, fakta real di lapangannya. Oke, semangat. Thank you teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu karena subscribe gratis. Jangan lupa share, like, dan komen juga ke teman-teman kalian. Dukung terus channel aku, semoga terus bisa berkembang menjadi channel nomor 1 reaction di Indonesia. Thank you semua.